Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lisdayani dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum pengenaan pajak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016 dan Nomor 102 Tahun 2016. Yang keempat, peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, peserta wajib pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ Tahun 2015. Ada pegawai, penerima uang pesangon, penyanyi, arsitek, sutradara, konsultan, pelawak, dokter, penasihat, notaris, penulis, olahragawan, pengajar, peneliti, penerjemah, dan semua yang menambah harta seseorang. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, yang pertama, Rp 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp 4.500.000 untuk wajib pajak status kawin. Yang ketiga, Rp 54 juta untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, Rp 4.500.000 untuk anggota keluarga sedarah atau semenda atau anak angkat, yang maksimalnya 3 orang anak setiap keluarga. Selanjutnya yaitu tarif PPh 21 pasal 17 ayat 1. Ada 4 golongan atau lapisan. Yang pertama, ada yang 5%, ada yang 15%, ada yang 30%, dan ada yang 25%. Nah, sifat tarif PPh ini yaitu bersifat progresif. Artinya, setiap kita memperoleh gaji yang besar, maka tarif pajaknya juga akan semakin besar. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenai tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenai tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenai tarif 25%. Yang terakhir, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenai tarif pajak 30%. Selanjutnya, pengenaan tarif yang tidak memiliki NPWP. Yang pertama, wajib pajak dengan tidak memiliki NPWP akan lebih besar tinggi daripada yang memiliki NPWP. Perbedaannya itu sekitar 20%. Kemudian, jumlah PPh yang dipotongnya juga besar, yaitu sebesar
120% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Jadi, kita rugi apabila tidak mempunyai NPWP, tetapi kita statusnya adalah sebagai wajib pajak. Contoh perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Contoh soalnya, Randy seorang karyawan yang berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan anak. Setiap bulan Randy mendapatkan gaji sebesar 8 juta. Ia telah membayar iuran pensiun kepada perusahaan sebesar 200.000 dan harus membayar biaya jabatan sebesar 5% kepada perusahaan. Tetapi Randy belum mempunyai NPWP. Hitung berapa yang harus dikeluarkan oleh Randy per tahunnya. Cara menjawabnya, kita tuliskan gaji, yaitu sebesar 8 juta per bulan. Kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan yang telah dibayarkan Randy ke perusahaan, sebesar 5%. 8 juta dikali 5% sama dengan 400.000. Biaya jabatannya sama dengan 400.000. Kemudian kurangi lagi dengan iuran pensiun yang telah dibayar Randy sebesar 200.000. Hasilnya yaitu 7.400.000 rupiah. Jika kita ingin mencari per tahun, maka 7.400.000 rupiah dikali 12 sama dengan 88.800.000 rupiah. Kemudian kita hitung PTKP untuk orang pribadi sebesar 54 juta. Dikurangi penghasilan kena pajaknya yang tadi yang per tahun yaitu 88.800.000 rupiah. Hasilnya 34.800.000 rupiah. Dikali lapisan pertama atau tarif PPh pasal 21 yaitu 5%. Sama dengan 1.740.000. Tidak sampai itu, kita juga kalikan sebesar 120%. 120% ini yaitu denda yang dikeluarkan apabila karyawan tidak memiliki NPWP. Maka yang harus dibayar oleh Randy adalah 2.088.000 per tahunnya. Kesimpulannya, jika kita tidak memiliki NPWP namun berstatus wajib pajak, maka kita akan merugikan diri sendiri dan akan membayar lebih besar daripada yang memiliki NPWP. Selain itu, juga kita akan mendapatkan sanksi berupa denda. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.